Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta bisa selalu belajar dan menimba ilmu di masa pandemi ini. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang seni batik. Dalam pembelajaran kali ini, Pak Ferry akan menampilkan PowerPoint slide, ya, presentasi, dan nanti akan Pak Ferry pandu dengan rekam layar. Semoga hari ini pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik, meskipun kita tidak bisa bertemu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya anak-anak, mari kita langsung menuju ke materi. Nanti akan Pak Ferry jelaskan. Semoga kalian tambah ilmu dan tambah pintar. Baik anak-anak, materi hari ini yang akan Pak Ferry sampaikan adalah tentang seni batik. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mengenal tentang batik, ya, yaitu definisi dan sejarahnya. Lalu yang kedua, diharapkan nanti kalian juga mampu mengenal motif batik tradisional. Ya, motif batik tradisional. Lalu yang ketiga, proses pembuatan batik, dan yang keempat adalah perkembangan batik itu sendiri. Untuk pembelajarannya nanti akan Pak Ferry bagi menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa video. Untuk yang bagian pertama ini, kita nanti akan membahas nomor 1, mengenal batik dan mengenal motif batik tradisional, yaitu motif parang, ya. Oke, lanjut. Batik adalah salah satu kebudayaan bangsa, kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus kita jaga, ya. Sebagai bangsa Indonesia, maka sudah semestinya kita mengetahui seluk-beluk seni batik secara lebih mendalam. Yang pertama, mari kita mengenal batik, yaitu meliputi definisi dan sejarah seni batik. Nah, apakah seni batik itu? Seni batik adalah sebuah teknik menggambar di atas kain dan memanfaatkan lilin dan canting sebagai bahan dan alat untuk membuatnya. Nah, kalian pasti pernah melihat canting atau lilin batik, ya. Nanti akan Pak Ferry jelaskan di bagian berikutnya, di proses, ya. Lanjut. Oke anak-anak, dunia sudah mengakui bahwa batik itu adalah milik bangsa Indonesia, sehingga ditetapkan pada tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Jadi kalian semua harus bangga karena batik sudah menjadi warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non bendawi yang berasal dari Indonesia. Jadi motif-motifnya, prosesnya itu sudah asli milik Indonesia. Kalian harus bangga dan selalu melestarikannya. Ya, definisi seni batik. Seni batik menurut Nusjirwan Tirta Atmijaya, seni batik adalah teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, yang semua proses tersebut menggunakan tangan. Jadi sekali lagi, seni batik adalah teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, yang semua proses tersebut menggunakan tangan. Jadi ini dibuat secara manual, ya anak-anak. Seni batik yang masih orisinil itu dibuat secara manual, memakai tangan. Lanjutnya, menurut Afif Syakur, batik adalah
serentang warna yang meliputi proses pemalaman atau menggunakan lilin, pencelupan atau pewarnaan, dan pelorotan atau pemanasan, hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi. Jadi kalau anak-anak pernah melihat mungkin di Jogja, di Solo, di Madura atau di tempat-tempat lain, orang yang sudah biasa membatik pasti akan sangat ahli, dan mereka saat membuat batik akan konsentrasi penuh karena memang memerlukan ketenangan, ketelitian yang tinggi agar hasilnya pun juga maksimal. Ya, batik tulis membutuhkan ketenangan yang tinggi, tempat yang nyaman sehingga hasilnya pun bisa maksimal. Oke, selanjutnya menurut Santosa Dolla menyatakan bahwa batik adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional. Matra itu dimensi ya anak-anak ya, dimensi. Memiliki beragam corak hias dan pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan lilin batik sebagai bahan perintang warna. Jadi kainnya diberi lilin menggunakan canting, artinya rintang itu artinya ditutupi ya, kainnya ditutupi dengan malam batik atau lilin batik. Oleh karena itu suatu kain dapat disebut batik apabila mengandung dua unsur pokok, yaitu jika memiliki teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik. Jadi untuk batik kita, batik Indonesia memang ragam hiasnya khas ya anak-anak ya, karena sangat unik dan mempunyai makna yang mendalam. Ya, nanti kalian akan belajar di motif ya. Lanjut. Jadi kesimpulannya, batik itu apa toh? Nah, ini bisa kita lihat. Kesimpulannya, batik adalah satu, teknik menghias kain dengan beberapa proses ya, ini ya. Teknik menghias kain dengan beberapa proses. Lalu yang kedua, proses penulisan batik biasanya menggunakan canting dan lilin yang dilakukan manual oleh tangan. Sekali lagi, jadi ini lebih, kalau seni batik yang orisinil lebih bersifat manual karena tidak menggunakan mesin, tapi semuanya manual ya, batik tulis. Selanjutnya yang nomor 3, seni batik identik dengan motif yang beragam dan kaya. Jadi sangat kaya motif dan kaya makna, dan juga secara visual keragamannya sangat banyak ya, berbeda-beda, ada ribuan motif. Kesimpulan yang keempat, batik merupakan kain tradisional dan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Sekali lagi, kain tradisional yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kesimpulan yang kelima, proses dalam membatik terdiri dari proses penulisan menggunakan lilin, pencelupan menggunakan pewarna kain, dan pemanasan untuk membersihkan proses pewarnaan yang belum sempurna. Jadi membersihkan proses pewarnaan tadi menggunakan teknik pelorotan ya, atau dilorot. Artinya kain yang sudah dimalam, dicanting, diberi warna lalu dilorot menggunakan air panas ya, sehingga hasilnya sempurna. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menuju sejarah seni batik. Sejarah seni batik dimulai sejak zaman Kerajaan Majapahit ya, Pak Fahri Ralat ya, kerajaan bukan kerjaan ya. Kerajaan Majapahit. Pada akhir abad ke-19,
tentara-tentara yang tinggal di daerah Ponorogo, Tulungagung membawa budaya batik. Konon merekalah yang mengembangkan batik pada saat itu. Jadi pembuatannya masih sangat alami ya, menggunakan pewarna alam seperti mengkudu dan lain-lain. Lalu penggunaan bahan dari luar negeri sebagai bahan dasar pembuatan batik baru dimulai setelah terjadi Perang Dunia ke-1, karena pada saat itu banyak sekali pedagang-pedagang asal Cina yang berjualan di Mojokerto, yang mana metode pembuatan batik juga berkembang. Tidak hanya ditulis, namun juga ada yang menggunakan cap ya, batik cap, semacam stempel ya, seperti stempel tapi terbuat dari logam ya, batik cap. Selanjutnya masih dari zaman kerajaan Majapahit ya, Pak Fri Rarat lagi, kerajaan. Meski perkembangan batik dimulai dari zaman kerajaan Majapahit, namun batik mulai berkembang pesat di zaman kerajaan di daerah Jawa Tengah seperti Surakarta dan Yogyakarta. Dampaknya adalah terdapat kemiripan corak antara batik khas Mojokerto dan Tulungagung dengan batik Yogyakarta atau Solo. Ya, itu ya anak-anak, itu sedikit tentang sejarah seni batik dari zaman kerajaan Majapahit. Selanjutnya, sejarah seni batik dari zaman penyebaran Islam. Raden Katong atau Bathara Katong yang merupakan adik dari Raden Patah membawa ajaran Islam dari Majapahit ke Ponorogo, yang mana jejaknya berupa sebuah masjid di daerah Patian Wetan. Pada saat itu batik masih terbatas untuk penghuni keraton, sampai seorang putri keraton Solo menjadi istri Kiai Hasan Basri yang memiliki pesantren Tegalsari di Ponorogo. Sejak saat itu banyak dari anggota keraton yang mulai menuntut ilmu di pesantren ya, belajar di pesantren. Sebab itulah batik mulai dikenal tidak hanya di dalam keraton, namun sampai ke Ponorogo. Lanjut ya. Nah, baik anak-anak, itu tadi sedikit tentang sejarah seni batik. Tadi ada dua pengetahuan yang bisa kalian pelajari sejak zaman Majapahit dan zaman penyebaran Islam ya, dari keraton ke Ponorogo. Selanjutnya Pak Fri akan mengenalkan kepada kalian tentang motif batik tradisional ya. Motif batik tradisional ini ada banyak sekali anak-anak. Nanti kalian akan tahu beberapa jenis atau nama dari motif tersebut dan bagaimana asal usulnya. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan motif batik? Motif batik adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Jadi sebelum menggambar biasanya dibuat sketsa dulu ya. Sketsa itu nanti akan menjadi motif dan berkembang akhirnya yang tradisional sampai sekarang masih bertahan. Jadi motifnya memang sangat kuat maknanya ya anak-anak ya. Kerangka gambarnya mempunyai makna. Jadi itu adalah beberapa tentang apa sih yang dimaksud motif batik. Pak Fri ulangi, kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Baik, motif batik ada ribuan, sangat banyak sekali, dan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok batik ya, 7 kelompok motif batik di Indonesia. Di antaranya adalah motif parang, motif geometris, motif banji, lalu satwa dan kehidupannya, motif bunga, tumbuhan air dan tumbuhan
menjalar. Nah, sekarang yang pertama akan kita pelajari adalah motif batik parang. Ya, motif batik parang. Setiap motif batik, terutama yang tradisional, itu mempunyai makna yang sangat mendalam, anak-anak. Atau bisa dibilang itu filosofi. Ya, filosofi yang terkandung pada motif batik parang adalah semacam ini, ya, sebuah petuah. Jangan menyerah sebagaimana ombak laut yang tidak berhenti bergerak. Jadi batik ini disebut-sebut sebagai motif batik paling tua karena sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram Kartosuro Solo. Jadi motif yang paling tua atau disebut motif batik parang. Nah, motif batik parang yang pertama adalah parang rusak. Parang rusak. Kenapa kok disebut parang rusak? Jadi begini anak-anak sejarahnya. Parang rusak pada zaman dahulu sudah biasa digunakan prajurit setelah perang untuk memberitahu raja bahwa mereka telah memenangkan peperangan. Motif batik parang rusak cukup sederhana, tapi maknanya sangat mendalam, ya. Kalau bentuknya menyerupai jajaran huruf S yang membentuk garis diagonal dengan kemiringan 45 derajat. Jadi bisa kalian lihat motif parang rusak di samping. Asal usulnya masih menjadi perdebatan karena ada yang bilang muncul di masa Raden Panji, seorang pahlawan kerajaan Kediri di Jenggala. Ada juga yang berpendapat kalau parang rusak adalah karya Sultan Agung dari Mataram yang terinspirasi dari meditasinya di pantai selatan Jawa saat beliau melihat fenomena alam berupa gelombang besar yang memecahkan karang hingga rusak. Ya, karena itu disebut parang rusak. Tapi ini masih menjadi perdebatan, ya. Nah, motif batik parang rusak selain asal usulnya yang masih perdebatan tadi, memiliki nilai filosofis yang tinggi. Yang pertama adalah semangat pantang menyerah seperti ombak laut yang tak berhenti bergerak. Ya, jadi bisa kalian lihat susunan motif batik parang menggambarkan jalinan yang terus tersambung, simbol akan sesuatu yang tak putus, baik dalam arti upaya memperbaiki diri, memperjuangkan kesejahteraan maupun bentuk pertalian keluarga. Sampai sekarang banyak orang-orang yang memiliki mitos yang masih berkembang, ya anak-anak. Konon jika batik parang rusak digunakan dalam sebuah pernikahan akan berdampak buruk pada kehidupan pasangan yang akan menikah. Ya, mungkin bisa rumah tangganya cekcok, ya, sering bertengkar, sehingga banyak orang yang masih percaya mitos itu sehingga tidak berani memakai batik parang rusak di acara pernikahan. Nah, sampai sekarang masih banyak yang percaya. Motif batik parang yang kedua adalah parang rusak barong. Nah, parang rusak barong merupakan salah satu motif larangan yang berlaku baik di Keraton Kasultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bahkan sejak Sunan Pakubuwono III telah diatur penggunaan motif ini. Jadi sangat terbatas, ya anak-anak. Tidak semua orang bisa memakainya. Sesuai Sunan Pakubuwono III, motif batik ini hanya boleh digunakan oleh Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jadi motif ini hanya boleh digunakan oleh raja. Itu aturan yang memang dari keraton, ya anak-anak. Jadi kalau kalian melihat motif ini di baju fashion, hati-hati saat memakainya
di keraton. Jadi karena itu memang tidak boleh ya. Memang ini motif yang sangat tradisional dan harus kita hargai. Yang membedakan parang rusak barong dengan motif parang lainnya terletak pada penggunaan motif barong dan ukuran parang yang besar. Ukuran motif parang dalam parang barong rusak adalah 10 cm hingga tidak terbatas. Ya, jadi ukuran parangnya itu yang belakangnya barong itu besar-besar anak-anak, tidak kecil-kecil. Masih di motif batik parang barong. Motif yang besar ini konon dipercaya sebagai pengingat raja bahwa dirinya hanyalah seorang manusia yang kecil dibandingkan dengan alam semesta. Adanya ornamen barong merupakan simbol keagungan pemakainya. Parang barong memiliki isen-isen atau motif penyusun ya anak-anak. Itu bisa dilihat di antaranya uceng, belumbangan dan burung. Uceng merupakan simbol lidah api, sedangkan belumbangan merupakan simbol air, dan di tengah-tengahnya ada burung yang menjadi simbol utama dari parang barong. Apabila uceng dan belumbangan digabungkan, maka itu adalah perpaduan angkara murka dan watak supiah atau kerinduan. Jadi menjadi netral ya anak-anak ya. Maunya itu netral. Motif ini mempunyai filosofi yang sangat mendalam. Ya, selanjutnya contoh motif dan filosofi batik parang klitik. Nah, bisa kalian lihat anak-anak, parang klitik ini motifnya lebih kecil ya, lebih kecil dan halus, rapat. Motif ini merupakan pola parang dengan stilasi yang halus. Ukurannya pun kecil dan menggambarkan citra feminim. Feminim itu artinya condong ke wanita-wanitaan ya, ke ibu-ibuan. Motif ini melambangkan kelemah lembutan, perilaku yang halus dan bijaksana. Kain batik dengan motif parang klitik biasanya digunakan oleh putri raja. Jadi diharapkan dengan memakai ini para putri raja akan lebih halus dan bijaksana dalam berperilaku sesuai dengan motif batik parang klitik. Selanjutnya batik parang kusumo. Nah, itu anak-anak kalian bisa melihat di situ motif batik parang kusumo. Kusumo artinya kembang atau bunga yang dikaitkan dengan kembanging ratu. Sesuai dengan namanya, batik parang kusumo hanya dipakai oleh kalangan keturunan raja secara turun-temurun bila berada di dalam keraton. Motif batik parang kusumo terdiri dari unsur motif api dan motif melinjon. Jadi yang di tengah itu ya anak yang berderet. Di tengah-tengah motif api terdapat dua motif bunga kecil yang bertajuk tiga dan saling bertolak belakang. Motif batik parang kusumo biasanya digunakan untuk busana pengantin kesatrian ageng. Pengertian bunga sama dengan kusuma yang mempunyai makna generasi muda bunga harapan. Jika dirasakan dengan arti perlambangnya, memang sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai busana putra-putri sultan yang semula digunakan untuk malam selikuran dan sekarang menjadi busana pengantin. Baik anak-anak, itulah yang bisa Pak Ferry sampaikan untuk video bagian 1. Tadi kalian sudah memahami beberapa tentang pengertian seni batik, lalu asal usulnya dari kerajaan apa, dan beberapa jenis visual serta makna dari
motif parang. Ya, untuk video bagian 2 ditunggu ya. Nanti kita belajar lagi tentang batik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.